Pernahkah kalian mengharapkan imbalan atas kebaikan yang kalian lakukan pada orang lain? Dalam ilmu psikologi, ada tokoh yang membahas mengenai moral. Tokoh tersebut bernama Lawrence Kohlberg dengan teori kognitif moral. Lawrence Kohlberg adalah salah satu profesor di Harvard University. Ia terkenal karena teori yang ia buat pada tahun 1970-an. Ia mengawali karirnya sebagai psikolog perkembangan yang akhirnya beralih ke bidang pendidikan moral. Menurut Lawrence Kohlberg, ukuran dari moral seseorang dapat dilihat dari tingkat penalaran kognitif dari orang tersebut. Penalaran moral seseorang juga merupakan bentuk dasar dari perilaku etis orang tersebut. Lawrence Kohlberg membagi tahapan moral seorang menjadi tiga. Yang pertama, prekonvensional, yang kedua, konvensional, yang ketiga, postkonvensional. Prakonvensional terjadi saat anak-anak berusia di bawah 10 tahun atau prasekolah sampai usia anak-anak tengah. Tahap pertama, orientasi pada kepatuhan. Seseorang melakukan perbuatan karena takut akan hukuman atau karena iming-iming hadiah. Contohnya, mahasiswa masuk kuliah karena absensi agar mendapat nilai bagus. Tahap kedua, orientasi pada kepentingan pribadi. Seseorang melakukan perbuatan karena menguntungkannya, jadi tidak berpikir loyalitas. Contohnya, seseorang menemukan dompet yang jatuh di jalan dan mengambil uang di dompet tersebut. Konvensional terjadi saat anak berusia 10-13 tahun atau usia anak-anak tengah sampai usia akhir. Tahap pertama, orientasi pada keserasian interpersonal dan konformitas. Seseorang melakukan perbuatan karena menyesuaikan dengan harapan-harapan sosial, berusaha menjadi anak baik. Contohnya, membantu anak yang dibully agar terlihat baik di depan orang lain. Tahap kedua, orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Seseorang melakukan perbuatan tidak hanya untuk memenuhi harapan sosial, tetapi sudah ada kepentingan pribadi yang berupa idealisme. Contohnya, saya harus taat kepada aturan berkendara dengan memakai helm. Karena hal itu adalah kewajiban saya sebagai warga negara yang baik, hal itu akan membuat kehidupan lancar dan memudahkan semua pihak. Postkonvensional terjadi pada saat anak berusia 13 tahun atau mulai remaja. Tahap pertama, orientasi hukum dan legalitas. Saling menghormati perbedaan antar individu, masing-masing individu memiliki pendapat dan nilai yang berbeda yang mesti dihargai. Contohnya, seorang anak merasa sangat bersalah pada diri sendiri karena dia telah mencontek saat ujian. Di sini dia menyesal selain karena melanggar aturan secara umum yaitu mencontek, secara pribadi dia juga menganggap kalau mencontek itu adalah perbuatan yang salah, makanya dia merasa bersalah setelah mencontek. Tahap kedua, prinsip etika universal. Seseorang melakukan sesuatu bukan karena kepentingan pribadi atau harapan sosial, tetapi lebih pada melihat kemaslahatan banyak orang. Penalaran seseorang bersifat abstrak, memandang hukum, berorientasi pada keadilan. Contohnya, menjadi relawan pendidikan dengan mengajar anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam mencari ilmu. Semoga cuplikan materi tentang kognitif moral yang telah diperagakan oleh kami dari kelompok 4 dapat mudah dimengerti. Terima kasih.